pengolahan data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga anak-anakku masih tetap semangat dalam belajar di rumah. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah kita sudah sampai ke bab kita yang terakhir, yaitu bab 5. Silakan dibuka halaman 123 di buku paket ya. Baiklah, untuk sebelumnya mari kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, materi kita di bab 5 ini tentang pengolahan data. Materi pengolahan data sebenarnya sudah kalian terima waktu kelas 5 ya, dan ini akan kita mengulang kembali. Pak Budi hari ini akan mereview materi-materi terkait pengolahan data. Adapun pengolahan data yang ingin Pak Budi bahas pada hari ini adalah menentukan rata-rata hitung, dan yang kedua adalah menentukan modus. Sebenarnya ada 3, namun untuk yang ketiga, yang median akan Pak Budi bahas di pertemuan yang akan datang. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang rata-rata dan modus. Bisa dilihat anak-anakku semua di halaman 124. Yang poin A itu materinya tentang mengurutkan data. Saya yakin kalau kalian mengurutkan data ini udah bisa. Ada 2 cara. Yang pertama, diurutkan dari data yang terbesar atau nilai yang terbesar. Yang kedua adalah diurutkan dari data yang terkecil. Udah masuk ya, udah pasti udah bisa. Oke. Berikutnya halaman 125 adalah kita menentukan rata-rata hitung. Nanti yang akan kita bahas adalah ada 3 model. Yang pertama adalah rata-rata dari daftar ya. Kemudian rata-rata yang berasal dari tabel dan rata-rata yang berasal dari diagram batang ya. Itu tentang rata-rata. Kemudian untuk tentang modus silakan dibuka halaman 130. Ya, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Saya ulangi, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Itu adalah modus. Seperti halnya rata-rata tadi, nanti ada 3 model untuk mencari modus. Yang pertama, mencari modus dari sebuah daftar. Yang kedua, mencari modus dari sebuah tabel. Dan yang ketiga adalah menentukan atau mencari modus dari diagram batang. Baiklah, mungkin itu untuk materinya. Silahkan kita ikuti pembahasan berikut ini. Baiklah anak-anakku semua, kita akan mencari rata-rata dan modus dari daftar. Ya, ini kita yang pertama kali kita akan mencari rata-rata dan modus dari sebuah daftar. Pak Budi ambilkan contohnya ini. Berikut ini adalah usia siswa kelas 6. 11 tahun, 11 tahun, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13 dan 11. Ini adalah seluruh jumlah siswa di kelas 6. Jadi di kelas 6 itu ada 10 siswa, ya masing-masing usianya seperti ini nih. Siswa pertama usianya 11 sampai siswa ke-10 usianya adalah 11 tahun. Nah, dari sini kita disuruh tentukan rata-rata dan modus dari data di atas. Ini rata-ratanya berapa tahun dan modusnya juga berapa tahun. Kita lihat. Cara mencari rata-rata jika datanya daftar seperti ini adalah kita jumlahkan seluruhnya. Ya Mas Mbak ya. Kita jumlahkan seluruhnya di sini 11 tambah 11 dan seterusnya sampai ini. Nah, kita kesini kita jumlahkan, kemudian per 10 ini apa? 10 ini adalah banyak data. Dalam hal ini adalah banyak siswa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini banyak data atau banyak siswanya adalah 10. Oke, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 119 per 10. Kita bagi, hasilnya adalah 11,9 tahun. Jadi, rata-rata siswa kelas 6 adalah 11,9 tahun. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang kedua adalah modus.
Modus itu adalah data yang sering kali muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Kita lihat. Yang berusia 11 tahun ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Ya. Yang berusia 12 tahun 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Yang berusia 13 tahun ada 1, 2. Ada 2. Maka modusnya adalah 12 tahun. Ya. Kenapa modusnya 12 tahun? 12 tahun karena yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 12 tahun di sini, sebanyak 5 siswa. Baik, setelah ini kita akan melanjutkan yang poin B, yaitu menentukan rata-rata dan modus dari sebuah tabel. Baiklah anak-anakku semua, sekarang di materi kita yang kedua, yaitu poin B, adalah tentang menentukan rata-rata dan modus dari tabel. Ini contoh tabelnya seperti ini, ya. Kita lihat. Berikut adalah tabel usia anak-anak RT 5. Tentukan rata-rata usia dan modus dari usia ya dan modus dari tabel di atas. Silahkan lihat tabelnya. Ya. Ini adalah tabel usia anak-anak dan ini adalah frekuensinya atau jumlah siswanya, jumlah anaknya, mohon maaf. Anak-anak yang berada di RT 5. Contohnya ini lihat. Ya. Anak yang berusia 5 tahun jumlahnya ada 3 siswa atau 3 anak. Anak yang berusia 6 tahun ada 5 anak. Anak yang berusia 7 tahun ada 8 anak. Dan anak yang berusia 8 tahun ada 4 anak. Nah, kita akan mencari berapa rata-rata usia anak-anak yang berada di RT 5 ini, gitu ya. Kita lihat. Mencari rata-rata. Caranya gimana? Caranya adalah usia sama frekuensi. Ini kita kalikan dulu. Nih, lihat ini. 5 kali 3 nih ditambah 6 kali 5 di sini ditambah 7 kali 8 di sini ditambah 8 kali 4 nih ya, per jumlah seluruh frekuensinya 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 4. Lihat ini frekuensinya ya, kita jumlahkan seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah mengalikan ya, yang ada dalam kurung kita kalikan dulu. 5 kali 3 ada 15. 6 kali 5 ada 30. 7 kali 8 ada 56 dan 8 kali 4 ada 32. Per ini kita jumlahkan. 3 tambah 5 tambah 8 ditambah 4 itu hasilnya adalah 20. Ya? Bisa dipahami ya? Oke. Terus diapakan? Ini kita jumlahkan semuanya. 15 tambah 30 tambah 56 tambah 32 itu adalah 133 per 20. Sama dengan 6,65 tahun. Jadi rata-rata usia anak-anak yang berada di RT 5 adalah 6,65 tahun. Oke ya. Kemudian berikutnya kita nyari apa? Modus. Modus itu adalah nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Di sini yang memiliki frekuensi yang paling banyak adalah 7 tahun. Kenapa? 7 tahun ini yaitu dimiliki oleh 8 siswa, 8 anak ya. Maka modus dari data di atas ini adalah 7 tahun. Oke ya. Ini kita mencari rata-rata dan modus dari sebuah tabel. Selanjutnya akan kita ikuti mencari rata-rata dan modus dari diagram batang. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita ada di poin C atau poin yang terakhir pada session ini. Yang C ini kita menentukan rata-rata dan modus pada diagram batang. Seperti ini ya diagram batang ya. Oke. Nah, di sini adalah diagram batang berkaitan dengan nilai matematika kelas 6. Perhatikan. Yang memiliki nilai 50 ada 5 siswa. Yang memiliki nilai 60 ada 4 siswa. Yang memiliki nilai 70 ada 3 siswa. Dan yang memiliki nilai 90 ada 6 siswa. Ini cara membaca diagram batang. Nah, sekarang bagaimana cara mencari rata-ratanya? Cara mencari rata-ratanya mirip dengan tabel tadi. Lihat. Yang nilainya 50 ada 5 siswa, maka di sini 50 kali 5. Yang nilainya 60 ada 4 siswa, maka di sini 60 kali 4.
Yang nilainya adalah 70 ada 3 siswa. Maka di sini 70 kali 3. Yang nilainya 90 ada 6 siswa. Maka di sini 90 kali 6. Yang 80-nya kosong, ya. Ternyata yang mendapatkan 80 tidak ada seorang siswa pun, maka dikosongi, tidak usah diikutkan dalam hitungan. Kemudian per seluruh, ya, seluruh jumlah, seluruh frekuensi. Di sini lihat. Tadi ya, yang 50 ada 5 siswa, ada 4 siswa di sini, yang kemudian yang 70 ada 3 siswa, 3-nya yang ditulis, ditambah yang nilai 90 ada 6 siswa, ditambah 6. Jadi yang bawah ini adalah total frekuensinya, Oke, setelah itu kita hitung satu persatu. 50 kali 5 ada 250, ditambah 60 kali 4 240, ditambah 70 kali 3 210, ditambah 90 kali 6 adalah 540. Nah, sekarang yang frekuensinya yang bawah ini kita totalkan. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 itu hasilnya adalah 18. Betul ya, kita hitung ya. 18. Ya, oke. Setelah itu 250 ditambah 240 ditambah 210 ditambah 540, yaitu ada 1240 kita bagi dengan 18. Sehingga rata-rata nilainya adalah 68,9. Itu cara mencari rata-rata dari sebuah diagram batang. Sekarang modus. Modus itu adalah nilai yang sering kali muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kalau kita lihat, nilai yang memiliki frekuensi tinggi di antara nilai 50 sampai 90 adalah 90. Nih lihat, dia paling tinggi. Karena dia paling tinggi, berarti ini adalah modusnya. Yang nilai 90 ada 6 siswa di sini. Dia yang paling tinggi. Jadi modus dari data ini adalah 90. Oke, mungkin itu untuk materi kita hari ini, materi dan contoh soalnya. Berikutnya Pak Budi akan memberikan tugas. Baiklah anak-anakku, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi tentang pengolahan data. Insya Allah untuk materi median akan Pak Budi lanjutkan pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian ikuti video dari Pak Budi tadi dengan sebaik-baiknya. Jikalau ada yang belum paham, silahkan bisa bertanya kepada Pak Budi. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, untuk mengasah kemampuan kalian, kalian ada soal latihan. Soal latihannya ada di buku paket, ya. Silahkan dibuka dulu. Untuk yang pertama, untuk materi rata-rata, silahkan dibuka buku paket halaman 128. Soalnya ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan 3 soal ini kalian kerjakan di buku tugas. Soalnya tidak usah ditulis, hanya jawabannya saja yang ada di buku tugas. Oke ya? Oke. Kemudian untuk materi modus, tugasnya ada di halaman 133. Silakan dibuka buku paket kalian halaman 133. Kalian kerjakan latihan 3, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Seperti tadi ya, soalnya tak perlu ditulis, kalian hanya menulis jawabannya saja beserta caranya ya, jawaban beserta caranya di buku tugas. Oke, mungkin itu untuk tugas hari ini. Jikalau ada beberapa permasalahan yang ada di tugas, kalian juga boleh bertanya kepada Pak Budi, ya. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai, dan insya Allah kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang membahas materi median. Baiklah anak-anakku, marilah pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.